masuknya saat ini kita di bulan Rajab. Kata Rasulullah bersabda, Rajab syahrul Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban itu nanti bulannya Nabi, dan Ramadan adalah bulan kita umat Rasulullah. Maka di bulan Rajab ini perbanyak istighfar. Kita minta ampunan kepada Allah supaya di Rajab ini dosa kita dilebur. Nanti bulan Sya'ban dosanya sudah sedikit, amal soleh kita semakin nikmat. Di bulan Ramadan saatnya Allah tebarkan ampunan, Allah tebarkan rahmat, pahala dilipat gandakan. Kita sudah siap. Ibarat olahraga, romansa Rajab sama Sya'ban itu pemanasan. Jadi kalau sudah dapat pemanasan, ketemu Ramadan, pekerjaan itu sebesar bonus yang Allah berikan, insya Allah kita dapatkan. Amin ya Rabbal. Berbeda dengan orang yang nggak pemanasan. Jadi di bulan Rajab santai, masih bulan Rajab. Bulan Sya'ban santai, masih bulan Sya'ban. Datang bulan Ramadan, banyak kajian-kajian. Oh, Ramadan awaluhu rahmah, awalnya rahmat, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya ampunan, wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya nanti adalah pembebasan dari api neraka. Dengar nasihat itu, tapi akhirnya apa? Datang Ramadan, ibadah mah tetap sami wae, tetap sama aja sama hari-hari biasa. Kenapa? Belum ada pemanasan. Nah, makanya kita mumpung masih di awal Rajab, kita pemanasan. Rajab perbanyak istighfar. Ada kisahnya. Ada kisah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Sultan. Abdullah bin Sultan ini adalah orang fasik. Orang fasik adalah orang Islam yang gemar berbuat maksiat, yang banyak berbuat dosa, bahkan melakukan dosa-dosa besar. Dan terutama dikatakan fasik itu adalah orang yang meninggalkan sholat. Ya, hati-hati, jaga diri kita, jaga anak-anak kita, jangan sampai ada dari keluarga kita, keturunan kita yang tidak melaksanakan ibadah sholat. Ada di zaman Nabi orang fasik. Orang fasik namanya Abdullah bin Sultan, banyak dosa. Suatu ketika di hari akhirnya Abdullah bin Sultan meninggal dunia. Ketika Abdullah meninggal dunia, tetangga-tetangganya mungkin jengkel. Tahu Abdullah bin Sultan ini adalah orang yang rajin berbuat dosa, orang yang rajin berbuat maksiat. Tahu, akhirnya apa? Gak ada satupun tetangganya yang mau ngurus jenazahnya. Sampai akhirnya malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan mengabarkan, wahai Rasulullah, di sana ada umatmu meninggal dunia, tetangganya tidak ada yang mau mengurus jenazahnya karena dia adalah pendosa, banyak berbuat dosa. Maka Rasulullah diperintahkan ke sana untuk mengurus jenazah Abdullah bin Sultan ini. Berangkatlah Rasulullah dengan sahabat-sahabat dekat Nabi, kemudian menuju rumah Abdullah bin Sultan. Diurus jenazah Abdullah bin Sultan, dimandikan, dikafani, kemudian disolati, dikubur. Setelah selesai pemakaman, ada satu hal kejadian aneh yang mengusik diri para sahabat yang hadir ikut pelaksanaan pengurusan jenazah Abdullah bin Sultan. Dengan rasa sungkan mereka terpaksa bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan kami bertanya. Tadi ketika kita membawa jenazah ini ke pemakaman, sambil berjalan engkau jingkek, diangkat kakinya, apa bahasa jinjik?
Paham ya? Rasulullah angkat kakinya kayak tali balon ini, diangkat, jalannya seperti itu. Kemudian setelah selesai pemakaman tadi kami melihat wajahmu ya Rasulullah, melihat ke atas langit dan engkau tersenyum. Ini wajah yang paling indah. Melihat wajah Rasulullah, diamnya aja nikmat. Melihat, memandang wajah Nabi luar biasa indahnya. Apalagi kalau Rasulullah sudah membentangkan bibirnya dengan senyum manisnya, ini luar biasa. Segala hal kesulitan dunia, orang yang melihat keindahan Rasulullah itu lupa. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Hadirkan doa di dalam setiap sholat kita. Mudah-mudahan di dalam mimpi kita diperlihatkan Rasulullah SAW. Dan hadirkan rasa khawatir kita. Ya Allah, seandainya Engkau belum memperlihatkan aku wajah Rasulullah, jangan-jangan Engkau belum menerima aku sebagai umat Rasulullah. Jadi jangan pernah tenang di alam dunia ini. Kesempatan kita di dunia ini, jangan pernah merasa soleh, jangan pernah merasa tenang dulu kalau belum diperlihatkan wajah Rasulullah, supaya menjadi motivasi. Jadikan ini doa. Habib Muhammad Al-Habsyi pengarang Maulid Al-Habsyi Al-Kubra, beliau itu sama ibunya dipesan, kamu jangan datangi ibu sebelum kamu melihat Rasulullah. Kita jarang bercita-cita pengen melihat wajah Nabi Muhammad. Ayo, kalau kita udah melihat wajah Nabi Muhammad dulu, yang malas ibadah itu hilang. Kenapa kembali wajah Nabi Muhammad? Ini Habib Muhammad nggak boleh datangi ke ibunya sebelum dia melihat wajah Nabi Muhammad. Terus dia berbanyak sholawat, kemudian sholat dia tidur. Pas malam harinya ketemu Rasulullah, bermimpi, datang sama ibunya, ibu sekarang saya datang, saya melihat bertemu dengan baginda Nabi SAW. Kata ibunya, belum, suruh pulang lagi. Terus dia berdoa lagi, mimpi lagi ketemu Rasulullah, datang lagi ke ibunya, belum, minta lagi, belum. Sampai berkali-kali seperti itu, akhirnya apa? Ketika beliau masuk ke kamar, Rasulullah ada di kamar beliau. Rasulullah ada di kamar beliau. Ini dalam alam nyata. Karamah para wali ini bisa terjadi, bukan hal yang mustahil. Ketika melihat Rasulullah di dalam mimpi, itu pasti Rasulullah tidak mungkin setan menyerupai wajah Nabi. Dan ada kemungkinan juga ketika Allah mengizinkan para wali bertemu dengan Allah, dengan Rasulullah di dalam keadaan nyata, tidak tertidur. Habib Muhammad masuk kamar, ada Nabi Muhammad di tempat dia sholatnya. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Kembali lagi kau ke ibumu, sampaikan salamku kepada dia. Balik Habib Muhammad kepada ibundanya, kemudian menyampaikan salam dari Rasulullah. Apa kata ibunya? Baru diterima. Iya, selesai. Hei ibu-ibu, kejar. Jangan pernah puas melihat anak-anak baru sukses dunia. Pastikan mereka nanti di akhirat juga selamat. Pastikan mereka juga nanti di akhirat bisa menyeret kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa bisa melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kepada Abdullah bin Sultan. Rasulullah melihat ke atas dan Rasulullah tersenyum. Kemudian apa kata Nabi? Tadi waktu saya membawa jenazahnya, kaki saya jinjit itu kenapa? Karena di bawah itu banyak para malaikat yang rebutan ingin membawa keranda itu, ingin ikut memotong jenazah Abdullah bin Sultan. Kemudian setelah pemakaman, kenapa saya lihat ke langit? Di langit itu banyak bidadari yang rebutan menyambut rohnya Abdullah bin Sultan. Rasulullah tersenyum. Kenapa?
kebahagiaan Nabi Muhammad itu adalah ketika melihat umatnya amalnya diterima, umatnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat ini kita berkumpul dengan ibadah kita, dengan amal soleh kita ini, silaturahminya, berzikirnya, majelis ilmunya, insya Allah hal ini juga membuat Rasulullah tersenyum. Amin ya Rabbal. Sahabat di situ kaget, ternyata Rasulullah ditanya kenapa, apa amalan yang bisa membuat Abdullah bin Sultan itu selalu sangat dinanti oleh para malaikat dan bidadari surga, padahal dia dikenal sebagai orang yang banyak dosa. Ini pelajaran buat kita. Kita nggak beda dengan Abdullah bin Sultan, orang fasik, banyak dosa, banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabat datang ke rumah Abdullah bin Sultan. Diketuk pintu itu nggak ada yang menjawab. Sampai akhirnya Rasulullah katakan, yang datang adalah saya Muhammad Rasulullah. Baru setelah tahu yang datang Nabi Muhammad, dibukakan pintu itu, ternyata yang membuka adalah seorang wanita yang sudah tua, dan dia adalah istri daripada Abdullah bin Sultan. Lalu Rasulullah tanya, apa amalan Abdullah bin Sultan sehingga dia bisa ditunggu-tunggu oleh para malaikat dan orang-orang dan bidadari surga? Kemudian istrinya itu juga heran, nggak tahu ya Rasulullah. Yang dilihat oleh orang-orang di sini, tetangga di sini, mereka benar. Kami adalah orang yang banyak dosa. Kami adalah fasik. Kami selalu melakukan perbuatan maksiat. Kata Nabi, nggak mungkin, ada amal solehnya, pasti ada. Apa? Kata istrinya, barangkali suamiku itu setiap kali datang bulan Rajab, dia selalu membaca istighfar. Dia selalu banyak membaca istighfar. Dalam hadis ini, istighfarnya itu banyak riwayat. Mungkin nanti kalau ada dari yang lain mendapatkan bacaan istighfar Rajab itu dengan kata-kata, dengan lafaz yang lain agak panjang, ya, karena banyak riwayatnya. Bahkan ada juga yang mengajarkan memperbanyak baca Sayyidul Istighfar. Jadi istighfar Rajabnya itu adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini pemimpinnya istighfar, rajanya istighfar ini tadi. Baca ini setiap hari satu kali, pagi sekali, sore sekali. Untuk bulan Rajab perbanyak, minimal pagi 3, sore 3 kali. Cari sekarang dari zamannya Google, gampang, Sayyidul Istighfar. Ini perbanyak. Ada juga yang meriwayatkan itu yang dibaca oleh Abdullah bin Sultan di bulan Rajab. Mungkin buat kita ada yang pendeknya, ini dikasih yang spesial lah, ya. Dikasih yang spesial, malu sudah tua, kalau di ini juga lupa lagi. Ya. Yang pendeknya apa? Coba kita ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pendek apa coba? Pendek ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Ini istighfar Rajab. Baca pagi 70, sore 70 ya. Pagi 70, sore 70. Ingat, yang namanya lidah itu nggak ada capeknya, nggak ada pegelnya ya. Paksain supaya dosa kita sedikit.